Selamat datang kembali di podcastnya Krip bareng dengan kita rame hari ini. Wow. Bareng sama saya ya. Reza, the intern. Ya, saya magang Fandi Wu di sini ya. Saya host cadangan. Ya. Alhamdulillah. Kita semua akhirnya kita bisa kumpul tergantikan ya. Iya. Ada apa sih? Kenapa kita di sini hari ini? Aku Iya. nggak tahu jujur. Kita harus ngumpul bertiga karena akan menghadapi satu guest yang sangat tangguh. Alasannya itu benar juga sih. Soalnya benar juga sih. Doi itu sudah pernah jadi presiden Republik Indonesia. Oh betul. Saya tidak bisa melawannya sendirian. Anda ya takut ya. Takut Iya. ya. Iya, iya, iya. Kalau gitu kita reveal saja. Kita Orangnya panggil siapa ya? Ketua Komite FFI Mas Aryo Bayu. Hey teman-teman, apa kabar? Baik, Thank you for baik, having me. Waduh, intronya ngeri banget ya. Wah, ngeri makanya itu Gak ada skrip tujuan. kan? Nggak ada skrip, nggak ada skrip. Iya, Iya, benar. iya. Iya, Aku nggak baru ada ingat skrip. benar Presiden Republik Indonesia. Makanya Bapak Soekarno. Gimana kabarnya hari ini? Kita baik. Gimana kabarnya Mas Bayu? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, Memang tadi ngomong juga ya FFI ini lagi kita mulai the journey, mulai Wah. perjalanan mungkin bisa dibilang tuh step pertamanya ya di tahun Iya. ini. Oh, oke. Gila. Which is kemarin ya pas lagi launching. Yes, waktu gitu tanggal kan. 18 Iya. itu juga menandai bahwa submisi kita juga sudah dibuka. Yes. Jadi teman-teman Iya, iya, para sinias juga udah bisa submit their films dan karya-karyanya dan nanti Daftar. sampai Daftar ya, guys. 31 Agustus. Jangan- 31 Agustus. Yes. Daftar Nice. gue. Daftar. Kritik insya Allah. film. Iya. Betul. Ya, harus men, Film harus, pendek harus, juga. harus, Daftar. Iya betul. harus ya. Daftar. Jangan lupa Reza guys pernah kan daftar. dulu kan? Pernah. Kau menang gak sih? Iya, 2004. Terima kasih. Iya. Jadi masuk Gila. industri alhamdulillah. Alumni. Oh, itu alasan. Itu entry point. Oh, oke. But let's talk about Mas Aryo di sini. Ya. Mungkin Oke. kita mau state the obvious ya, karena Oke, the please. interesting part adalah mungkin kayak Mas Aryo as a ketua komite is also an actor. Iya, Oke. betul. What is it like sih Mas kayak masuk ke sebuah festival film Indonesia yang notabene-nya mungkin kalau kita lihat di TV dulu serius gitu ya. Betul. And then you as an actor jadi ketua komite. What does it feel like? Yes. Responsibility. Mungkin itu salah satu kata yang bisa saya ungkapkan karena juga ini kan FFI satu entitas, satu badan organisasi yang tidak main-main. Apalagi kalau kita bicara perihal FFI dari insepsinya dari tahun 1955 yang dirancang dan digagas oleh Jamaluddin Malik dan Usmar Ismail. Ini satu hal yang powerful. Dan kalau aku boleh sedikit bercerita ya. Di awal tahun 2004 di saat aku dipilih dari Kementerian Kebudayaan, waktu itu Kemendikbudristek ya, aku juga agak sedikit deg-degan gitu ya, bisa dibilang oh yes coming from an actor, apakah juga mampu govern sebuah organisasi yang sangat dipandang secara nasional dan begitu simbolik dan juga secara intrinsik begitu penting bagi lanskap kebudayaan, seni, khususnya juga perfilman dan juga ekonomi. Jadi ada 3 pilar yang memang harus diisi dan harus terus dikultivasi. Nah dengan kayak gitu, it's a big thing, right? Yeah, So I was like, okay, I need to find the fundamentals. Yeah. Dan akhirnya juga aku jujur baca undang-undang Waduh. nomor 5 tahun 2017 mengenai pemajuan Apa kebudayaan, undang-undang nomor 33 tahun 2009 mengenai perfilman. Itu berarti sebelum you said yes. Sebenarnya iya, sebelum Oke. I said yes and after. Oke. After. Jadi dipelajari full gitu ya. kuartal saya ingat banget nih ada kebetulan di sini juga ada sahabat kami nih dari penjurian kan. Di kuartal pertama tuh ya 2024 memang itu momen-momen di mana aku sangat concern sekali tentang penjurian. Karena kalau kita bicara tentang meritokrasi, kapabilitas dan juga arah panah atau true north-nya perfilman Indonesia, penjurian menjadi tolak ukur yang paling krusial. Betul. Nah disitulah akhirnya dari baca undang-undang dan dari gagasan-gagasan yang sudah aku coba ekstrak, aku paparkan kepada komite. Khususnya juga kepada komite penjurian, ketua program, juga ketua kreatif dan semua lah ya. Dan akhirnya kita menemukan substansinya. Dan dari situlah akhirnya aku coba juga mengimbang. Oke, aku seorang aktor tapi juga aku bersyukur tahun 2006 aku tuh sebenarnya pernah investasi ke bisnis. Jadi aku sedikit paham mengenai how to run an organization, KPI-nya seperti apa, workflow-nya seperti apa, structuring-nya seperti apa, financing-nya seperti apa, tujuan objektif seperti apa. Jadi ada sedikit yang aku belajar yang aku juga masukkan ke dalam organisasi FFI gitu. Jadi itu juga salah satu keberuntungan aku ya, karena waktu
tadi ngomong film Soekarno ya, setelah film Iya, Soekarno pun aku juga akhirnya pivot ke dunia bisnis, ke dunia usaha, dan dari situlah aku coba juga menggabungkan organisasi yang sifatnya korporat, tapi aku masukkan ke dalam organisasi FFV yang mungkin notabene-nya tuh kita kayak yayasan begitu ya. Iya. Di mana memang pada fondasi awalnya kita tuh juga memfasilitasi semua ekosistem perfilman, semua pemangku kepentingan dan juga pastinya publik. Iya. So that's the relationship between me being an actor. Akhirnya pernah juga punya sedikit pengalaman di bisnis yang akhirnya harapannya masalah governance di FFV ini juga bisa terrealisasi dengan baik ya, dengan beserta objektif dan fundamentalsnya begitu. Mantap sekali, mantap Itu yang sekali. banyak yang nggak tahu ya, karena kan Iya, orang iya. publik Iya. taunya Mas Aryo adalah seorang aktor, gitu kan, Betul. Soekarno gitu kan, Sultan Agung. Sultan Agung. Musuhnya Gundala. Nah itu, that's what most people know. Tapi yang Iya, nggak iya. tahu ternyata, Mas Aryo juga ternyata punya organizational background. Iya, punya makanya pengalaman bisnis gitu Iya. kan. You're doing a lot besides acting. I do, dan itu menjadi apa ya? Kayak I have a curious mind. Iya. Jadi to fulfill this curiosity, memang aku tuh harus aktif gitu. Dalam kalau sebelum kita mulai ya action harus beraksi gitu. Jadi di saat aku moving, kognisiku malah berjalan begitu. Jadi ya in that sense, aku suka mengulik masalah yang harapannya bisa dapat solusi dari masalah itu. Nice. tadi sebenarnya aku udah gatal nih karena Mas Aryo sempat Please, bahas soal penjurian. please. Tapi let's hold that. Iya, Belum, iya. let's hold that. Belum, Itu ya. kayaknya Ultimate itu, nanti. penjurian Kita ultimate. slow burn, slow burn ya. Oke. Kita Pokoknya kita punya 2 menit lagi ya. Sangat sibuk. Balas dengan chat aja ya. kita ke tema dulu kali ya. Siap. Karena, mungkin sebelum diumumin temanya juga Oh, kemarin iya. di spill udah bagus banget tuh, kayak FFI ada gambar kayak lampu gitu Lampu. ya. Iya. Cahaya. Cahaya. Lihat di postingan ya guys. Iya. postingan. Ini temanya adalah Askala. Askala. Iya. Skala karya Iya, skala sinema karya. Indonesia. Iya. Nah, mungkin Bang Arya mau nanya sesuatu soal Iya, itu? soalnya kan askala itu berarti cahaya ya. Askala karya berarti menerangi, bener nggak sih? Betul. Ya. Tapi apa yang ingin diterangi sebenarnya? Permasalahannya. Saya ingin Apalagi tahu kita gelap sekarang, apa yang ingin diterangi di perfilman Industrinya Indonesia gelap. ini. Iya. Apakah gelap? terang, sangat terang sekali kalau saya lihat industri ya. Tapi kembali lagi kepada fundamental FFI. Aku tuh selalu mengambil prinsip-prinsip dasarnya itu dari gagasan-gagasan para pendahulu, yaitu Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik. Bayangkan, pendirian FFI itu bukan sekedar untuk perhelatan film. Ya. Oke. Bukan sekedar untuk memberikan profil atau visibilitas terhadap sinias-sinias zaman dulu. Ya. Tapi diciptakannya Festival Film Indonesia itu sebagai garda kekuatan lunak dari Barat. Bayangkan. Ya. Mereka begitu politis, mereka begitu geopolitis, mereka paham bahwa kalau ada film-film luar Ya. yang notabene-nya itu bisa masuk secara influence, Ya. soft power, ya. dan akhirnya itu menciptakan apa ya, kalau maaf ya aku pakai kata-kata yang ini aja ya, itu hegemoni luar. Kekuatan Barat itu memang sengaja untuk masuk ke Indonesia itu untuk yang disebut neokolonialisasi ya. Ya. Dari ekonomi dan juga dari persepsi. Ya. Ya. Jadi kita itu Benar-benar. sengaja pas ngelihat film-film Barat, wow, mereka tuh keren, mereka itu lebih superior, Ya. mereka lebih beradab, True. mereka lebih kultural. True. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik salah satunya adalah menciptakan garda. Kita harus punya nih cerita kita sendiri, daya imajinasi kita sendiri, storytelling kita sendiri. Kita tuh siapa sih? Ya, Nah, ya. so in epicenternya is all about storytelling. Karena dari storytelling lah kita bisa paham diri kita sendiri. Dari cerita, kadang kita nonton film, kita juga bisa bercermin, oh ternyata film itu bisa juga membuka banyak sekali aspek-aspek sosial Benar. yang kita tidak ketahui. Atau secara psikologis bisa membantu juga, yang Ya. aspirasional, memberikan inspirasi yang yang bisa memberikan support gitu kepada social structure kita. So can you imagine segitu besarnya gagasan mereka mengenai perfilman dan kekuatan cara kita bercerita. Jadi dibikinlah itu FFI tahun 1955. Nah, ke tema Askala Karya Sinema Indonesia. Askala itu bahasa Sanskrit. Cahaya, penerangan, iluminasi. Penerangan tuh harus tetap ada. Yang diimbangi dengan karya. Kalau kita bicara mengenai
sorry aku lupa, forefather edukasi kita siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Hajar Dewantara. Dewantara. Cipta, rasa, karsa, karya. Kita harus punya daya cipta. Our intellectual mind itu harus dipupuk terus. Karsa, we need to have the passion inside ourselves, the fire to keep going. Rasa, kita tuh harus jadi perasa. Jadi kita tuh punya sensori-sensori yang juga bisa reseptif terhadap Yeah. lingkungan dan bangsa. Yeah. Dan akhirnya nih outputnya harus berkarya. Nah, karya lo masih ada ya, punya nilai atau tidak untuk bangsa atau peradaban secara Oke. global. Ya. Jadi penerangan yang memiliki nilai itulah sinema Indonesia. Mantap sekali. Love that. Itu Karena harapannya aku pun juga anak teater, Yeah. aku anak seni, aku anak performing arts, aku Yeah. anak sinema. Aku belajar justru hidupku itu dari sinema dan dari cerita. True. Dan lewat cerita aku jadi lebih paham diriku sendiri, Yeah. cara aku berinteraksi kepada kadang orang tuaku, kadang-kadang juga orang tua tuh ya mungkin aku dari familyku sendiri gitu ya. Kadang komunikasi misalnya agak sulit. Tapi di saat Yeah. aku nonton film about parenting, ternyata my parents do have traumas as well. Ya. Ternyata orang tuaku tuh Benar-benar. juga dulu seorang anak yang mungkin tidak dipupuki juga oleh orang tuanya mungkin. Ya, Akhirnya dia juga ya. nggak bisa ngasih ke aku seperti itu. So dari cerita itu aku jadi lebih paham so my parents are, misalnya nih hypothetically speaking, were not well nurtured by my grandmother. Ini hypothetically ya. speaking. Oke. Tapi lewat cerita aku jadi paham. You could empathize. I could Yeah. empathize. Dan akhirnya dari cerita great word, Yeah. Ya. substantial word. Ya. Quality, itu Yeah. kualitas ya. Bahwa through empathy itu banyak hal yang akhirnya juga bisa terbuka sih. Ya, true. So kurang lebih, I know again it's quite a lot, tapi I really want to be as detailed as possible. Jadi Yeah, yeah. kurang lebih itu Yeah. encapsulationnya gitu, pemaknaannya dan substansinya begitu. Iya, iya. Aku jadi ingat, informasi yang tadi Mas Aryo bilang tentang FFI itu di Wikipedia kita juga tahu ada, tapi iya. nggak tahu pasti diceritain kayak tadi tuh kayak jadi Iya. kayak pengalaman Beda-beda. sinema sendiri. Iya. Kayak, Karena- waktu itu kayak ya juga Karena sih. passionate banget kan. Delivery itu passionate, like it's Iya. coming inside from of you, right? Yeah, I'm so sorry if I'm really passionate. No, no, karena- it's not. You don't have to be sorry. Never apologize for being too passionate. Tidak pernah Okay. kepikiran Anjay. bikin podcast sendiri gitu. mungkin bisa bersama satu brand ini ya. Mungkin it's time you host. Tapi ini berbalik sama bahkan di Oscars ya, karena aku tahu ketika Oscars mulai, it was the studios taktik untuk bikin starsnya feel validated sama Right. press. Oh, I Awalnya see. gitu. So Awalnya many- gitu. oh, I see. It's very business centric and then it gets better aja gitu. Tapi ini Oh. bahkan dari Pak Usman itu juga udah kayak no, ini kita lihat dari luar tuh gampang banget, tapi kita harus buktikan kalau kita juga just as good or even better. I think that is Ya. ya struggle kita waktu itu, makanya FFI dibangun. Dibuat ya. Betul. Sorry aku nambah lagi detail kecil. Karena biasanya nih kalau kita bicara, maaf ya, neokolonialisasi, Ya. dulu kita perang pakai bedil, dor, pakai bom. Ya. Sekarang sudah tidak. Kita Ya. perangnya pakai financial instruments, Ya. Ya. pakai influence, pakai bargaining power seperti kekuatan lunak. Ya. Nah, di saat kekuatan lunak itu masuk, industri mereka juga masuk. Tiba-tiba terciptalah sebuah brand burger yang kita merasa, wow, duitnya kemana? Ke sana. Terus kalau ada brand-brand lain, kita merasa tervalidasi kalau kita pakai brand mereka. Ya. Kita merasa tervalidasi dan eksistensi kita itu menjadi kuat kalau kita pakai brand mereka. Ya. Padahal secara placebo kita tuh dimasukin nih, diinsepsikan nih Iya, brand-brand mereka, intangible qualities mereka ke kita. Jadi Indonesianya kita jadi hilang. True. Makanya sekarang ini is better. Bahwa kalau kita lihat juga dari data-datanya, hampir 60% lebih kita menonton produk kita sendiri. Ya, that's Dan good. juga kalau kita bicara UMKM, maaf ya agak kesana juga. Soalnya ini irisannya banyak ya, FFI. Iya, iya. Mengenai cultural economy dan juga kepada creative economy. Iya, iya. Dua-duanya juga masuk nih untuk FFI. Jadi kalau aku lihat malah kita juga lebih bangka. Tapi itu, that was the originality. It's a force field. Jadi film tuh begitu pentingnya Betul, betul. sebenarnya. Benar-benar. To have our own story. Kita tuh siapa. Dan memang harus netral. Harus netral. Dan harus bebas. Karena setiap orang pasti punya cerita dan pengen diceritakan ceritanya gitu. Ya, benar. Ya itu yang dalam arti harus inklusif dan juga harus representatif. Nah inilah juga ya prinsip-prinsip dasarnya yang juga harus ada di FFI. Jadi ini yang kadang-kadang juga aku selalu ngomong kepada komite bahwa inilah
spirit kita tuh di sini. Jadi setiap kali kita membuat pendoman, setiap kali kita sedang mengkaji, dan pastinya kita juga bersama ekosistem perfilman ya, sama asosiasi perfilman, kita sering mengadakan FGD juga untuk mendengarkan. Iya. Kemarin juga aku lihat tuh kayaknya sebelum FFI pasti ada FGD soalnya. Selalu. Karena ini juga bentuk kolaborasi. Karena FFI itu nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Nggak bisa berdiri sendiri. Benar. Mungkin kita bridging sekarang kayak agak Oke. lebih panas dikit. Yaitu requirement FFI. Aku udah keringetan kayaknya. Bisa aja. Ini karena pertanyaannya, Bang. Iya. Menyenangkan kok. Menurutku ini menyenangkan. Menyenangkan buat dibahas. Yes, karena kita kulik. mungkin requirement FFI sekarang, ini kalau dari Bang Arya mungkin mau nanya dulu soal posisi film bioskop. Wes, gila. Karena aku mau nanya film Boleh. Wes, Nah, gila. nanti kita Aku juga ada banyak nih. Lu aja dulu. Oke nggak gini, apa-apa. kan sampai tahun lalu itu kan ada ketika ngomongin film yang siapa yang boleh daftar itu selalu Nah. ada kayak film yang judulnya diumumkan sebelum tanggal 31 Agustus di festival film internasional. Jadi nggak perlu tayang dulu bahkan tapi judul di announce. Itu yang warga sering bingung ya. Ya, Kayak waktu ya. itu kayak Budi Pekerti kok eligible, Pangku kok eligible. Betul. Atau kayak kenapa ada Padangan Cinta Rangga Cinta kemarin masuk tapi tukar takdir enggak. Warga sering bingung di sana. Nah, Tukar this takdir year- tidak. Tidak, karena kan tidak. dia nggak festival waktu itu. Jadi kayak dia tayangnya bareng, tapi yang satu jalur festival, yang satu jalur mainstream. Nah di sini itu di abolish. So artinya kayak kalau ada film yang tertayang, film yang bukan akan baru tayang November atau Oktober, tapi dia belum baru tayang di festival atau judulnya baru di announce sebelum Agustus, let's say kayaknya ya. Laut Bercerita nih kayaknya nih menurut jalur festival. Terus nanti ternyata dia tayangnya baru Oktober November, itu kan udah nggak eligible. Iya, betul. Atau kayak Pangku, technically kalau tahun ini dia nggak eligible gitu. Mungkin penasaran sih, what was the discussion behind that bener. mungkin Mas Aryo? Jadi begitu karena sekarang ya pukul rata gitu ya. Sebenarnya kan kalau ini kan warisan-warisan dari beberapa cycle sebelumnya ya, dari zamannya mungkin sebelum Lukman aku lupa ketua umumnya siapa. Ya lagi aku juga lupa. Kita panggilkan Lukman Sardi. Dari Mbak Leni, terus juga ke Lukman Sardi, terus ke Reza, Mas Reza. dan juga akhirnya ke kami sekarang ini. FFI itu selalu dinamis dan kita itu harus adaptif dan harus selalu adaptif terhadap ekosistem perfilman. Yes. Adanya OTT ini sebenarnya OTT itu juga menjadi salah satu variable dari semua rancangan-rancangan dan diskusi-diskusi kita mengenai siapa yang eligible dan siapa yang tidak eligible. Pastinya kita itu pengen memberikan platform bagi suara-suara ekosistem perfilman lewat karya filmnya. Suara director, suara writer, suara aktor dan semua. Dan substansi yang dimuat juga di situ. Jadi kami merasa kalau kita tidak memberikan ruang, apalagi yang paling penting banyak produser-produser juga ada produser kecil dan ada produser besar. Betul. Benar. Ada budget kecil, ada budget besar. Betul. Dan rata-rata produser-produser atau PH-PH yang memiliki kapital besar dan akses besar itu mereka gampang sekali ya. Oke, gue tayangin film gue. Ya. Iya, iya. Nah, Itu sebuah privilege. Ya, yang sudah dibangun pastinya dengan reputasi Betul. mereka. Nah, kedua banyak juga PH-PH yang independen. Kayak Betul. kebetulan aku juga menjadi eksekutif produser di salah satu film, yaitu film kecil, film seni gitu kan. Itu juga kami mendapatkan ya kesulitan begitu. Betul. Iya. Akses capital dan sebagainya. So basically khususnya buat yang eligible itu memang untuk biar agar kita memberikan platform untuk semua teman-teman yang sudah berkarya, tapi tidak diberikan ruang justru oleh mainstream platforms. Karena kan kalau kita bicara, aku boleh ngomong brand nggak sih? Takutnya juga ya kan kayak eksibitor gitu ya. Eksibitor itu kan juga mereka milih-milih filmnya. Ya. iya, betul. Nah, justru lewat FFI lah akhirnya mereka jadi punya visibilitas. Benar. Iya, iya. Jadi that was the principle. Jadi ya jujur aku juga seorang produser begitu ya, walaupun masih junior, tapi aku paham sekali neracanya dan aku paham sekali siapa network yang aku harus telepon dan kadang-kadang nih dengan telepon gini, Pak izin tanggal gini bisa nggak? Ya. Ini juga ngaruh Pak. Iya benar. Gitu. Nah sedangkan teman-teman yang has more Smaller scale yeah. of movies, They akhirnya don't have that privilege. dan have the privilege. Nah makanya akhirnya kita buka Nah, eligible itu. which is why aku ngerti kenapa kalau misalnya itu masih ada, tapi kan tahun ini dihapus tuh. Berarti film-film yang kayak gitu udah nggak eligible lagi. Apakah memang Masih di eligible. FGD? Oh, wait. Masih eligible, right? Festival luar udah enggak? Oh, festival luar enggak? Oh. Iya.
Harus tayang dulu. Oke. Harus Iya, tayang dulu. harus tayang dulu. Oke. Iya. Jadi kemarin diskusinya itu kan juga sama teman-teman di ekosistem. Sebenarnya memang ada nilai ekonomi yang kita juga pengen libatkan di sini. Iya. And ya let's see, sebenarnya ruang penayangannya pun juga sebenarnya cukup hanya kecil saja. Iya. Oke. Gitu. Oke. Oh, sebenarnya bisa Jadi- diakalin ya. Bisa. Oh iya, silakan. iya. Yang penting tayang. Pokoknya That's true. intinya Bener, penting bener, tayang, bener. penting partisipatif, tayang, iya. intinya juga terbuka untuk semua. Iya. Oke. Sipet aja ya. Tinggal mereka doang mau apa enggak. Karena kan Iya, mereka mau world betul. premiere di festival Iya. itu. Oh, iya, Tayangin dulu di sini. Iya, Benar-benar. betul. Berarti yang lebih dijaga berarti keberpihakan sama warga Indonesia. Kalau emang mau eligible di FFI, tayangin aja Indonesia dulu gitu kan. Harapannya Iya, seperti itu. Betul. That's nice, that's Make sense nice. sih, make sense. Setuju sih gua. Kalau kayak gitu lebih enak. Bener gak sih? Lebih enak. Iya, Lebih karena enak. sebenarnya kan kemarin juga kan di press conference diumumin akan dari nomination week sebenarnya kan. Iya, Itu oke. very exciting karena berarti sebenarnya back then kayak 2017 kita pernah lihat ya. Iya. Tapi waktu itu kalau nggak salah FFI cuma nayangin film yang Best Picture nominee doang. Oh, Jadi kita oke. bisa ngejar Kita ketinggalan bisa gitu, ngejar Bang. kayak belum Iya. nonton Night Bus nih, mau nonton Night Bus Iya, itu kita iya. bisa Oh, ngejar. ditayangin dulu gitu. Di bioskop, Tapi di Best bioskop. Picture nominee doang itu cuma 5. Nah, Oke. ini rencananya mau semua film yang masuk nominasi bakalan ditayangin. Jadi kalau misalnya kita aduh kemarin nggak nonton film ini nih, nonton Iya, film Nawila misalnya, ntar masuk nominasi bisa nonton nanti. Semuanya bukan cuma Best Picture, yang Iya, lain juga. Oh, iya. oke. Jadi sebenarnya yang nominasi sih. Yang nominasi. yang Oh, nomination, ah, iya, nomination iya. aja. Jadi yang masuk nominasi jadi kurang lebih 5 film. Oh, 5. Oke. Oke. Fix ya 5 film. Karena aku pikir udah ada itu Oke. mau nge-solve masalah yang tadi yang festival. Jadi kan Iya. misalnya kayak kemarin Pangku belum nonton, apalagi Pangku ada 2 versi kan versi Iya, festival. iya. Jadi ada nomination Iya. week mau nonton itu, tapi ternyata ya udah nomination week ada. Tapi kan Itu juga ada. Oh iya, waktu itu aku nontonnya udah di Indonesia sih waktu itu. Iya. So that was nomination week. Ya, tapi nanti we can talk about nomination nanti sendiri ya. Karena itu Yes. juga quite interesting sebenarnya. Oke. Yes. Oke. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal itu ya, ngomongin soal requirement. Requirement. Kita mau agak bergeser ke penjurian sedikit mungkin. Ya. Ya. Tahun ini mungkin aku seneng banget karena sebenarnya aku udah nulis ini dari 2021 deh kayak di Magdalene. 2021. Iya, kayaknya waktu itu I aku love ngeliat. Magdalene by the way. We love Magdalene. I love Magdalene. Everybody love Magdalene. Boleh. Magdalene, we love you Magdalene. Iya, jadi waktu itu aku merasa kayak penjuriannya itu ada 30 film, ada 20 film, lalu nominasi, lalu habis itu pemenang. Aku ngerasa dari 30 ke 20 tuh kayak terlalu sedikit dan waktu itu aku ngerasanya ya kayak kok kayak nge-gatekeep banget ya. Kenapa yang 30 ini gak langsung dinominasiin aja? Tapi pas lagi aku pelajarin ternyata waktu itu yang 30 besar ini dipilih oleh tim kurator, yang 20 besar ini dipilih oleh asosiasi. Jadi Ini, makanya ada 2. tahun kapan? Sorry. 2021. 2021. Nah, Oke. tahun ini kan berbeda ya. Yes. Tahun ini cuma ada 3 tahap doang nih. Tahap awal, nominasi, dan juga Penjurian akhir. penjurian pemenang. Yeah. Dan kalau aku baca kemarin kayak di press kit-nya itu dari tahap awal udah ada asosiasi juga terlibat. Yes. Dan tahap kedua juga ada asosiasi terlibat. Ya. Nah, itu gimana? Betul. What was the discussion behind that? So this is actually quite technical. Karena pastinya kan setiap tahun itu kita selalu diskusi dan berunding kepada asosiasi profesi. Upayanya adalah untuk mereduksi bias. Itu dia. Bias. Betul. Karena aku tidak mau sama sekali ada impresi kepentingan konflik kepentingan. Betul. Aku tidak mau ada di dalam proses penjurian tanpa ukuran-ukuran yang terjustifikasi. Jadi mau tidak mau dari tahun 2004 pun kita juga dapat semacam obrolan bersama. Waktu itu FGD-nya lebih substansial. Waktu itu banyak sekali teman-teman yang akhirnya hadir dan dari situ I kita heard, juga kan kembali lagi kita masih pakai sistem yang dari warisan sebelumnya Benar, gitu ya, benar, sistem hybrid begitu. Jadi ada hal kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu di mana Penjurian akhir. betul, dan kuantitatif adalah dari voting. Sebenarnya ini ada adopsi kami dari beberapa unsur dari global begitu ya, dan kita merasa mungkin di Indonesia masih cocoknya seperti itu. Karena satu variabelnya industri kita tidak sebesar seperti di luar, dan juga our historical line itu tidak juga kayak di luar, kita kan belum sekuat di luar lah, Betul. intinya begitu. Jadi kita merasa bahwa sistem hibrid ini masih applicable. Tahun 2005
kita juga menghadapi beberapa tantangan dari penjurian, dan akhirnya juga pasca kita selesai gitu ya dari monitoringnya, kita juga lihat ini kok kadang-kadang yang terpilih kok agak unik begitu. Kami FFV komite itu kami itu fasilitator, kita itu nggak bisa mengarahkan siapa-siapa. Ya. Gitu. Jadi kami purely hanya facilitating. Dan proses deliberasinya juga bersama mereka. Ya. Para juri maupun dari stakeholders ya, dari Akademi Citra ataupun juga asosiasi profesi. So itu sih yang harapannya nih di tahun 2006 ini, dari 4 yang 2004 dan ketiga menjadi 3 tahap itu lebih mempertajam proses dari awal, di mana di awal itu juga sebelumnya tidak ada tim seleksi awal dan kami hadirkan dari 2004 sampai 2002 ini. Cuman dari tim seleksi awal ini juga pastinya mereka ada prerequisite-nya ya, ada kriterianya yang nanti akan terpilih. Dan asosiasi profesi akan terlibat di proses awal cuma ini. 3, kalau tahun lalu kan 3 kurator doang ya Mas? 3 kurator saja. Gitu. Jadi asosiasi profesi akan terlibat di sini dan harapannya teman-teman asosiasi ini kan istilahnya pakar-pakarnya. Benar. Jadi kita libatkan di proses seleksi awal 1 dan nantinya juga setelah itu ke proses seleksi awal 2, which is dibantu oleh Akademi asosiasi profesi dulu. Jadi Asosiasi sebenarnya profesi. di tahap 1 ada awal 1 dan awal 2. Oke. Gitu. Yang melibatkan Asosiasi. kurasi awal, tim seleksi awal bersama asosiasi profesi. Oke. Itu lebih mempertajam aja nih dari yang 25 menjadi 15. Sebenarnya. Oke. Jadi 25 film menjadi 15. Oh, in a way berarti mirip kayak tahun lalu ya sebenarnya. Ditambah oleh asosiasi profesi. Oke. Jadi nanti proses akan ada satu tahap di mana asosiasi profesi juga harus merembuk lah istilahnya. Karena kita juga nggak mau harapannya tahun ini tuh bener-bener watertight gitu. Karena jujur aku juga sebelum masuk ke FFV aku tuh selalu bingung gitu ya. Kok ini kepilih gitu ya. Tapi nanti aku akan cerita salah satu, bukan rahasia ya, fenomena yang ada di FFV. Fenomena. Gue jadi menunggu-nunggu sih. Itu nanti ya. Tapi ini kan kita ngomong teknis dulu nih. Kita ngomong teknisnya dulu. Tapi nanti aku kasih tahu fenomenanya. Itu udah semesta. Tapi kita ngomong dulu nih. Jadi istilahnya secara mekanistik kita coba menciptakan semacam struktur yang harapannya dan regulasi dan juga objektif yang terukur, judicious, adil, netral dan transparan. Dan kenapa di awal itu aku selalu memakai kata meritokrasi. Meritokrasi itu sebenarnya sebuah sistem yang didukung oleh teman-teman yang memang memiliki kapasitasnya dan kapabilitasnya. Gitu. Jadi ini penting sekali. Jadi unsur SDM menjadi faktor utama juga. Teman-teman industri rata-rata coba industri kita lagi gila banget nggak film? Ya. Nah, oversupply. Bahkan oversupply film ya. Berarti kan ya. Nah, kan kita tadi ngomong produk, outputnya, dan kita ngomong SDM-nya nih. SDM-nya ada nggak sih sebenarnya? No. Kalau dari rebutan kan sekarang. Rebutan kan? Ya. Nah, sekarang apakah FFV juga rebutan dengan SDM-nya? Sepertinya begitu. Enggak. Jadi salah satu variabel adalah waktu. Ya. Bahwa kita pun juga kadang-kadang kepada asosiasi profesi, kepada juri, dan juga kepada tim seleksi awal gitu ya. Kita tim kurator, kita nanya, are you available? Ya. Karena ini nggak main-main. Karena kalau nanti yang terpilih menjadi nominasi itu juga sudah hal yang substansial banget ya. Jadi nominasi itu top 5 udah kayak wow, itu udah terbaik. Nah, sisanya itu yang fenomena. Masalah juri dan lain sebagainya itu it's its own creature gitu. Tapi ya itu sih, nanti kita bisa masuk lagi ke sana. I don't know if you dapat gambaran ini. Iya, a little bit. Tapi aku mau follow up soal meritokrasi dan juga mungkin sama the people involved. Berarti sebenarnya dengan adanya tim seleksi, lalu juga ada tim asosiasi yang ditunjuk sama asosiasi perwakilannya dan juga Akademi Citra. Would you call that the best meritokrasi yang sekarang FFV ever give? Would I say the best? I would say no. Oke. I wish no, karena apa? Secara aspirasional, I want to seek the very best. Apa sih sistem yang terbaik, yang akomodatif dan juga adaptif terhadap ekosistem perfilman? Itu yang kata kunci ya, adaptif. Karena
Aku lahir di second wave industri perfilman. Second Ya, wave. Second wave tuh zamannya Ririza. ya, Oke. zamannya Joko itu bikin Kala, awalnya Mas Rudi semua kan ya. Nah, dari aku umur 20 tahun itu. Ya. Jadi aku tahu betul di dalam proses artnya gitu ya. Hero's journey-nya lah dari industri ini gitu kan. Aku paham gitu. Dan apa yang terjadi di situ, juga maaf kadang-kadang ada geng-gengannya Ya. dan sebagainya. Nah, aku selalu menjadi outlier. Apa itu outlier? Aku selalu orang yang di luar. Aku nggak sama Kita juga geng-geng. Jujur. Saya udah masuk circle manapun. Iya, tidak ada. Netral. Itu netral. Dan itu menurut aku juga itu prinsip dasar aku pribadi ya, karena di saat aku juga memainkan sebuah tokoh, memang kita have to start from zero. Yeah, Kita yeah, tidak yeah, punya yeah. ada preconceived ideas of what we play. No Nah, judgment. No judgment. Nah, itu sama juga aku melihat pemenang industri. Ya. Nah, jadi aku pun juga nanya, ini kok FFI bagaimana sih ini? Iya, iya. FFI kan rumah. Iya, Nah, rumah iya. kan diisi sama orang-orangnya. Ya. Nah, kembali lagi SDM, kualitas manusianya. Ya. Itu seperti apa? Hmm. Nah, akhirnya nih kami juga di FFI melihat mungkin FFI itu bukan sekedar ajang atau sekedar platform untuk memberikan apa ya reputasi terbaik di ekosistem perfilman, tapi kalau menurut aku yang paling substansial takeaways-nya nih from 3 years of being in FFI, kita tuh sebenarnya salah satu alat cermin. Kalau Anda merasa masih ada yang tidak adil, ada apa dengan industri? Kalau Anda merasa masih ada yang bias, ada apa dengan industri? Kalau Anda masih merasa something's off, what is off terhadap industri? Karena kami di FFI berusaha sekuat mungkin menciptakan ya itu cermin Yeah, yeah. itu bahwa Yeah, yeah. kami we just facilitating and semua pun juga involve ekosistem. Kita involve semua teman-teman ekosistem. Itu key takeaways from me personally dan juga mungkin dari Mas Budi, juga ada dari Hafiz, dari Sugar, dan kadang-kadang you cannot satisfy publik Everyone, dan juga yeah. everyone. Yeah. Itu yang juga rumit. Plus on top adalah juga ngomong financing kalau agak sulit juga. Tapi itu nanti ya. Tapi again, kalau menurut aku itu FFI itu sebenarnya at the end of the day it culminates to that. Iya, Ya, iya, ya, iya. ya, ya. Makanya sekarang stakeholdernya ya semuanya dilibatkan. Karena di Award Times waktu itu kan cuma Akademi Citra doang. Akademi Iya. Citra, Juri doang betul, dulu, ada juri 2006. doang. Terus juga sebenarnya kan sebenarnya kriteria kita tuh kalau misalnya jadi juri itu kan sebenarnya kita juga pakai bukan kita pakai. Salah satu kriteria kan ada juga budayawan, Ya. ada juga professional film atau sineas, Akademisi gitu, juga. akademisi juga, Akademisi, meaning ya kritikus, profesor-profesor yang maksudnya mengkaji film, Ya. ada juga kritik, Yes, film Ya, ya. kritikus. mengkritik. Nah ini yang kita juga kita libatkan begitu. Jadi harapannya ini we cover all angles gitu. Karena kalau kita bicara film, yes ada hal teknis di situ. Betul. Tapi kalau kita bicara cerita, itu kan ada hal tak benda, meaning substansi cerita Yeah. dan juga yang hal-hal yang itu yang Intangible gitu intangible ya. itu Yeah, kan. yeah, Yang kadang-kadang juga you can give us inspiration atau Yeah. apa. Nah itu makanya budayawan juga relevan di situ Yeah. untuk masuk. Yeah, yeah. Selain so ya itu sih kurang lebih komposisinya. Gitu. Gila ya. Mungkin Rumit, masih agak rumit. nyerempet. Rumit Men. Iya. Jujur aja sih rumit. Iya benar-benar. Siapa yang mau jadi ketua FFI? itu baru satu ya. Nah, Aku belum sanggup. itu baru satu problem itu. Iya. Baru satu hal ya itu Baru ya. satu problem. Oh my god, wow. Wow. Wow, kita udah Kita ada 3 jam kan? Iya. Jadi 3 jam. All time for Aryo Bayu today. jadi satu film nih 2 jam. Mungkin ini masih agak nyerempet dikit nih Mas. Yes. Jadi kalau ngomongin FFI, tadi kan kita udah ngomongin soal merit, kita udah ngomongin soal the stakeholders. Oke. Yeah. While it's not the ideal, tapi right now I think we think it's accommodate people dan jadi bahan refleksi industri juga. I think that's such a great angle yang belum aku pernah lihat sebenarnya. Tapi yang aku curious sekarang adalah kalau kita ngomongin FFI kan kita nggak ngomongin ruang vakum ya, kita juga ngomongin FFI sebelumnya. Oke. Dan it's filled with controversies atau Pasti. mungkin pemenang yang lo kok dia sih gitu. Mungkin what was the active attempt dari teman-teman komite yang sebenarnya this year is going to be different atau this year is going to be minimized gitu. Dengan kita rubah yaitu reduksi dari bias. Kita tidak mau, kan kita juga tidak, yang kita bisa kontrol adalah mungkin aku buka juga gitu ya, kayak asosiasi profesi. Yes. Banyak di antara mereka yang begitu dedikasi, punya dedikasi tinggi gitu ya. Memang teman-teman yang pengen ekosistem perfilman itu bagus dan baik ke depannya juga. Nah mereka partisipatif. Aku juga nggak tahu apakah ada juga yang mungkin tidak.
Jadi pertanyaannya adalah, ini sebuah hipotesa ya. Jadi it's not real, I don't know. Yeah. Tapi aku hanya bisa memantau, are they really doing their job? Apakah mereka prudent? Apakah mereka melakukan due diligence mereka? Apakah mereka melakukan purely karena berdasarkan teknik pemahaman mereka yang kami anggap mereka adalah pakar-pakar? Nah, ini kan juga sebenarnya salah satu variable that is out of FFV's control. Iya benar. Ya. Nah, ini yang kemarin itu aku ingat banget tahun 2024 tuh aku masih awal-awal aku ada di Jogja juga, kita Zoom gitu. How do we fix this? Yeah. I cannot fix this. We cannot fix this karena itu adalah komponen lain dari satelitnya FFI. Tapi kita harus kolaborasi. Dan kita juga harus mengingatkan. Kadang-kadang kita juga sundul, hai guys, hai Pak, hai Bu, gimana? Ini harus ada pendekatan juga, Yeah. sebagainya. Dan kembali lagi, ini bukan kita ngomong baik atau buruk ya, tapi ini adalah realita. Ya. Yang juga terkadang pasti teman-teman juga ada kebutuhan individu lainnya. Entah itu mereka lagi ada syuting, mereka juga lagi ada apalah, itu kan ada variabelnya banyak sekali. Tapi kembali lagi yang harapannya bisa kami himbau adalah ya partisipasi teman-teman ekosistem, juga nanti ada publik ya, Akademi Citra itu benar-benar bisa give your all. Karena Dan ini publik menjadi juga, penting. publik bisa voting karena benar ini sekarang. menjadi penting banget. Iya. Ini menjadi point Favorit. favorit ada Iya. kategorinya. Oh, oke. Dan jadi ini jadi point of reference karena nanti yang mendapatkan penghargaan FFI ini akan tercatat evergreen. Ya. Evergreen dalam arti nanti aku udah nggak ada, itu juga akan tercatat. Betul. Dan itu akan menjadi titik referensi di tahun 2006 atau tahun 2005 apa sih yang sedang kejadian di Indonesia? Ya. Ya. Mungkin cucunya anakku gitu. Dia akan melihatnya. Oh, ada film ini. Oh, menang. Kenapa ya? Berarti kan itu ada yang disebut adalah collective memory. Ya. Nah, collective memory kita zaman tahun 2005 apa sih? Oh, gini. Wah, kurang beradab. Misalnya, oh masih ada korupsi. Nah, iya. Misalnya. Mungkin zaman anak kita udah gak ada korupsi ya? Amin. Amin. Tapi jauh banget ya. Harusnya besok gak ada korupsi ya. Hari ini gak ada korupsi. Kita dulu ya. Kalau bisa ya. Tapi kan kembali lagi, film tuh time capsule. Betul. Iya, Yang betul. juga sangat berdampak kepada kita semua socially. Jadi itu sih yang sebenarnya aku juga menghimbau gitu kepada teman-teman, please let's do this together karena memang together is hard. Yeah. Yeah. Together is hard. And when you talk about industry, it's complex and it's dynamic. Kalau aku sih seneng ya melihatnya, tapi ya kembali lagi I'm an outlier. Aku berteman dengan semua dan mungkin tiba-tiba konstelasi merasa oke, tahun 2004 Aryo Bayu jadi ketua umum Festival Film Indonesia. Yang aku tidak akan pernah luntur adalah kenetralan saya. Ya. Ya. Dari dulu, prinsip dasar saya bahwa ya kita ini benar-benar facilitating for all semua. Dan gagasan besarnya adalah bayangin, film itu bisa merubah lanskap kebudayaan, bayangin. Jadi film bisa merubah teknik cara kita berseni. Ya. Ya. Ini kan bayangkan saja nih, cara kita berbicara ini sebenarnya ilmu seni, Betul. literature. Ya. Yeah. Cara kita menyampaikan dan lain sebagainya. Yeah. It's an art. Ya kan, dan juga pastinya ekonomi. Dengan kita berempat bisa ngobrol di sini juga ada dampak reciprocally dari ekonomi ya. Dan kita bisa monetisasi dan lain sebagainya. So it's crucial. Ini kayak apa ya, fondasi dasar gitu. So that's why aku sangat bener-bener penting gitu harapannya. Jadi ini yang selalu kita diskusikan. Jadi kita pastinya ya terbuka dengan semua masukan, terbuka dengan frequently asked questions, bahkan yang paling bitter pun kita pengen tahu apa sih sentimennya. Ya itu kenapa masih unfair. Kita juga bercanda kenapa ya nggak unfair ya. Coba kulik lagi. Apalagi waktu itu ada salah satu tim penjualan kita yang sangat keren banget namanya Hafiz. Wow. Kita panggil saja Hafiz. Iya, itu benar-benar diduktif banget. Lagi makan kan. Ada yang disebut ini first principles thinking. Jadi first principle thinking itu jadi kita ada masalah, kita urai sampai masalah-masalahnya itu. Bukan. Wow. Oke. Setuju sih gua. Tahu kan tahun ini kategori pencipta musik aja udah diganti. Ya, kita ganti. Betul. Itu mendengarkan sekali berarti. Aku juga seneng banget gitu. Karena juga teman-teman musisiku juga akhirnya ngobrol gitu kan. Bro, kayaknya ini. Ya, gue setuju juga. Iya. Jadi memang kita tuh aduh, ini aku jujur aja. If I had the time in the world and if I had the resources. Oh, man, sekejap kita rubah semuanya. Oh my god. Tapi kita punya limitasi. Yes. Yeah. Makanya aku cerita di awal, FFV itu memang an adaptive
force field gitu ya. Jadi emang harus adaptif kita. Mau tidak mau kita punya limitasi ini, oke, tapi kita maksimalkan di dari sini. Jadi ya harus cari equilibrium terus gitu. Ya. Gitu. Gila. Do our best ya. You have to. Karena kalau aku percaya sekali, karena aku salah satu korban. Oke. Korban dari dunia seni. Oke. Gimana? Dan korban yang positif gitu ya. Oke, alright. Jadi aku bisa jadi ya sekarang ini ya because of the landscape of film gitu. Ya. Dan itu yang can you imagine? Ya ini hasil karyanya Usmar Ismail, Jamaluddin Malik dan semua predecessor kita kan. Jadi aku juga nggak mau setelah ini nggak ada pemupukan, nggak ada sesuatu hal yang substansial begitu. So it's not about me. It's not about me, it's not about the committee sebenarnya. It's about ekosistem perfilman Indonesia. Kita bukan orang berkerumunan di sini. Kita bukan orang yang mencari validasi di sini, enggak. Sorry. Nah, mungkin aku mau agak nyerempet sama what most people think kali ya. Kalau ngomongin soal FFI sama film Indonesia gitu kan. Kayaknya ada kayak unspoken sentiment atau unspoken comment gitu ya, kayak kita ada film yang berjuta-juta penonton gitu kan. But this kind of film don't necessarily celebrated di film-film FFI. Of course we understand why, tapi kalau Mas Bayu sendiri, how do you see kayak ada dua tipe dua tipe ini ya? Well, we are celebrating it, no? Dengan kita kasih piala baru. Ya, Antemas. Betul. Antemas. Jadi itu sebenarnya memberikan rekognisi bahwa ada juga untuk kita ngomong skalabilitas di ekonomi ya, bahwa ya ini penonton-penonton yang sudah reach 10 juta. Bahkan juta-jutaan, gila zaman aku itu dapat 200.000 aja kita udah kayak betul. 150.000 zaman kita pakai seluloid ya, Fis. Wah. Gitu kan. Sekarang juta-jutaan. Dan kembali lagi harus berdampak kepada ekonomi. Dan aku sedikit irisan ke sini ya. Film itu tuh sebenarnya ada yang disebut dampak secara indirect dan direct dan indirect. Direct impactnya adalah terhadap misalnya aku dibayar, aku jadi punya uang, aku bisa beli sebuah minuman, minuman ini juga jadi jalan, akhirnya orang yang bekerja di minuman ini juga akhirnya bisa beli tempe, nah industri tempe jalan, jadi itu efek multiplier. Jadi setiap uang itu memultiply dari skala ekonominya. Nah film ada direct impactnya secara ekonomi, ada juga indirect spillovernya. Jadi itu kultural. Indirect adalah yaitu yang inspirasi. Jadi kembali lagi semua itu mengerucut kepada kualitatif dan kualitatif. Nah, ekonomi ini juga harus tetap sustain. Kalau nggak ada duit, nggak bisa bikin film. Dan Bapak tahu kan film itu. Waduh. Murah. Miliar kan? Miliar. Iya, ngomong miliar tuh udah kayak miliar. Tapi udah puluhan miliar. Puluhan miliar. Jadi the stakes are higher. Yes. Nah, yang kita lihat 3 tahun ke belakang, apalagi setelah pandemi ya, itu film menjadi apa bahasanya ya? Menjadi appetizing untuk investors. Jadi kalau kita bicara kepada dunia investasi, pasti orang-orang yang atau organisasi atau perusahaan yang duitnya banyak, rata-rata mereka menyebutnya, mereka menginginkan uang mereka tuh terdiversifikasi ke beberapa portfolio. Jadi ada yang saham uangnya diinvestasi ke industri A, B, C, dan E. Nah, film ini lagi juga appetizing, jadi opsi. Karena apa? Ya tadi yang 10 juta penonton kita lihat tadi. Gila, itu berarti hampir 10x ya. Jadi anggap aja nih kita in a hypothetical world. Filmnya 10M, 12M. Ya kan? Terus tiba-tiba dapat 10 juta penonton admissions. Dikalikan saja. Berapa ininya? Banyak ya? Itu banyak. Banyak. Jadi mereka bisa 10x their money. Jadi buat investor itu juga oke, daripada gua ke beli properti yang baru 10 tahun lagi apresiasi duitnya gitu ya. Ya udah mendingan ke film aja. Nah, ini lagi appetizing banget film. So, it's a good thing. Jadi makanya juga kenapa semua FF ini dalam rangkaian besar tuh penting banget. Economically speaking juga harus sustain, makanya kita juga harus mengapresiasi yang jutaan-jutaan penonton. Tapi juga memang kembali lagi tadi dualismenya ya. Ya memang cerita itu kembali lagi, cerita itu sebenarnya very unique to the receiver. Betul. Kita berempat punya
latar belakang yang berbeda-beda. Bisa dikatakan trauma positif atau trauma negatif yang berbeda-beda. Kita punya yang disebut tabula rasa berbeda-beda. Tabula rasa itu adalah kanvas putih kita. Iya. Dan akhirnya kita juga dari kecil di nurture sama orang tua kita atau kita by nature menjadi orang seperti ini. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang kayak real gitu kan. Tapi ya itu as an audience, karena kita punya latar belakang itu, di saat kita nonton sebuah film, we have a different reception of it. You can perceive it differently. Itu. Yes. And that's what's unique about film. Jadi kalau ditanya, aku ingat banget dulu, pesan moralnya apa? Kayaknya susah. Itu karena kita kayaknya terlatih oleh guru bahasa Indonesia ya dulu ya. Karena kalau habis baca buku Harus ada pesan moral. Berarti apakah kita punya defisiensi dalam moralisme misalnya? Betul. Jadi itu kan yang jadi bahan harus dicokokin nih sama moralnya gitu. apa. Iya. Nah kalau berarti Moral. ya ada defisit moral mungkin kalau ke arahnya ke sana. Atau that's why again kalau kita bicara ekosistem film dan juga apa korelasinya dengan FFI dan juga memberikan rekognisi terhadap teman-teman yang punya again ini agak pretensius ya. High artistic atau apa itu juga no bro, come on man. It's ya again kadang-kadang nih memang jujur dimanapun ya, bahkan di filsuf juga dimanapun itu ada yang disebut tuh hegemoni intelektual. Orang merasa ya gue pinter ya, ini gue yang paling pinter. Iya. Lu kalau nggak ngedengerin gue ya lu nggak pinter. Iya. Padahal ya beda-beda orang. Iya. Gitu. Jadi juga mendefinisikan film yang punya muatan artistik yang kayaknya tuh wow banget susah. Karena juga terkadang di sistem penjurian itu kita melihat relevansi. Ada film yang sangat sederhana tapi relevan terhadap zamannya, itu juga dimenangkan. Karena apa? Karena secara sosial dan sosiopolitik ini penting untuk disuarakan. Betul. Nah, does that mean it's a piece of art? Bisa jadi tidak. Bisa jadi hanya relevan. Betul. Tapi does that mean that movie is bad? No. It's a beautiful movie. It's a beautiful story. Nah ini yang apa ya, part of the mix lah ya dari sistem penjurian kalau kita lihat secara topografis gitu ya, dari atas gitu ya. Ribet nggak? Make sense. Does it make sense? It makes sense. You guys can ini ya. No, it makes sense. Okay. Because it's again, FF itu kompositnya banyak banget. Benar. Yes, kita bisa bicara tentang 3 pilar ini, penjurian, program dan juga nanti malam anugerahnya. Tapi sebenarnya yang menjadi sangat kritikal itu yaitu sebenarnya kita tuh benar-benar kendaraan untuk masa depan kebudayaan Indonesia dan peradaban kita loh. Lewat cerita film. Nah ini mungkin agak mau nyerempet sama konsepsi orang banyak juga soal film Diserempet. genre. Serempet dulu. Reza itu sukanya nyerempet. Nyerempet ya. Aku bridge kalau gitu ya. Sama aja. Kan kadang-kadang juga agak susah ya bridge yang Di pepet terus ya. Karena film yang jutaan kan kebanyakan film genre. Iya, benar. Iya kan? Tapi sebelum itu trivia dulu. Apa 10 tuh? tahun terakhir film pemenang film terbaik FFI apa yang 1 juta penonton? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Coba Nggak tebak. ada deh. Ada nggak? Hanya ada satu. Hanya ada 10 satu. juta. 10 tahun. Enggak, 1 juta. 10 tahun. Ya. Jadi 2016 Wah, ya. gua aja lupa men. 17, Hanya ada satu film. 18 enggak, 19 Film Bang enggak. Joko bukan sih? Betul. Iya sih. PTJ. PTJ ya? Perempuan Jangan. Maksudnya itu selama 10 tahun 1 juta gimana? Maksudnya Film yang menang film terbaik, FFI tapi film penontonnya terbaik. jutaan. Iya. Cuman yang menang FFI Oh, tapi penontonnya penontonnya jutaan. Ya. Oke. Hanya itu itu. menjadi unik ya. Iya, Itu hanya zamannya kapan ya? Tahun 2020. 2020. Dan itu horor. Itu Horor. Iya. Berarti tahun pertamanya Reza ya itu ya? Yes. Yes. Iya, betul. iya, iya. Apa terakhir Mas Lukman ya? Terakhir Mas Lukman ya? Terakhir Mas Lukman. Iya, betul. Oh, terakhir Lukman. Iya. Oh ya. Akademi Citra Aja waktu itu judulnya. Betul. Ah. Memang anti. Kita Menarik, panggilkan menarik. saja langsung. Promotor Jahara. Pintu kemana saja itu ya? Kantornya deket loh. Iya. Oh ya. Mungkin kita casing dulu, Bang. Oh iya, boleh. Tapi Casting jadi PU. PU boleh lah, lihat kan. Menarik gak sih? Wah, menarik banget. Bayangin ya, ini film produksi itu kolektif work loh. Gak ada kopi pagi hari. Gak bisa kerja kita, Pak. Iya, betul. Semua orang down. Orang down. Casting fun. Bikin Interesting kopi. fact ya, interesting fact ya. Iya. Tapi itu sebenarnya secara data bisa dikaji ya. Iya. Itu aku suka tuh kaji-kaji gitu. kalau nominnya mungkin agak lebih banyak ya. Kalau Nominnya nominnya banyak. banyak. Tapi Kemarin yang juga menang. Jumbo sama Sony juga gitu kan. Iya, Tapi yang Mas menang. juga ini. Yang menang udah kecenderungan memang film yang Film yang bukan 1 juta bukan penonton yang- gitu. Iya. Nah, mungkin again itu juga film genre sebenarnya. Oke. Sekarang juga film genre tuh banyak banget sebenarnya. Tapi kesannya gimana kalau kita lihat kayak shortlist FFI-nya atau yang masuk nominasi Iya. itu sedikit gitu apa cuma Film 2? genre, betul. 2 ya? 2 atau Iya, 3? kayaknya 2. Film genre gitu ya. Iya, itu apakah memang ada
bias atau unconscious bias subconsciously memang mengurangi genre karena Iya. mungkin kurang art atau gitu. Kita tidak Genre pertama tidak art. dari FFI. gue sebel. Iya, sebel, gue aja sebel. Why? Genre is so artistic. Genre itu kan sebenarnya, bayangin, ini manifestasinya manusia loh. Iya. Ya kan kalau kita ngomong horor. Yes. Gila, kita kurang horor apa sih negara kita? Kalau kita ngomong superstition. Iya, iya, Ya kan, iya. jadi Iya. ini horor itu cerminan bangsa kita. Iya, iya, Dan iya, itu iya. harusnya puitis dan menarik Yes, gitu. yes. Ya kan? Itu aku personal sentimen ya. FFV kembali lagi, kita netral. Kita tidak mendefinisikan yang baik A atau yang baik Z. No, ini purely kualitatif. Silakan. Ya. Teman-teman seleksi awal dan juga mungkin bersama kita juga komite kita mereka lah yang akhirnya juga memberikan definisinya itu gitu. Jadi kalau kita di komite kita nggak ada yang namanya mengkotak-kotakan, kita ada yang mengsekat-sekatan, itu tidak ada sama sekali. Yes. So whatever happens, it happens beyond the committee's control. Iya, makanya nanti ada nih irisannya, nanti konklusinya resolusinya adalah yang fenomena tadi. Ya. And it's like sometimes aku juga berpikir gitu ya, di saat aku selesai gitu ya, udah 1 tahun gitu ya, ini apalagi tim semua komite udah capek gitu. Terus pas udah selesai semuanya, the next day of malam anugerah gitu ya, kadang-kadang what just happened? Apa sih ini? Gitu. And it's Yeah. Ada magicnya gitu ya. I think there ada Yeah. magicnya, men. Ada Nah, ini magicnya. kita ngomong superstitious. Yes. Ada magic-magicnya, men. Iya, iya. Ja, lu apain sih FFI? Lu buduin ya? Iya. Hah? Iya. Oke, genre tadi kita udah. Iya, Jadi iya. tadi kita udah ngomongin Tapi udah fulfilled. fulfill. Puas. Wah, ini kan daftar pertanyaan dari Mas Arya nih sebenarnya. Saya yang menyampaikan. Tapi mungkin ini Fandi nih kayaknya yang punya kegelisahan ini. Enggak ya? Ayo Pan, apa Pan? Yang kemana? Pan. Yang mana sih? Tahu Pan, cerita aja Pan. Nih Ceritain, Pan. Pan. Nih. Gebukin gua Pan. Koproduksi Pan. Pako Productions. Aku bacain aja lah ya. Gak apa-apa ya. Di tengah maraknya produksi asing, Baik Fandi. apa sih yang membuat sebuah film terasa Indonesia? Selain paspor produsernya. Wow, ini kejam banget pertanyaan. Bener banget nih, Fandi. Iya. Baik Mas Fandi, biar saya Aku membaca elaborasi saja ya. pertanyaan Anda itu Mas. Iya, baiklah. Gimana jawabannya? Gak tau tadi lu artikulatif banget. Oh iya, terima Gua kasih merasa ya. kayak harus juga mengimbangi gitu. Oke. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Tentang paspor kayak jalan-jalan ke luar negeri kayaknya. Nah, ini kan kembali lagi sebenarnya ini banyak hal. Dan ini kita udah ngobrol juga kepada ekosistem juga. Ada tafsiran pribadi, tafsiran kolektif, dan tafsiran nasional. Iya. Ada 3 tahap itu. Ya pastinya sih film Indonesia yang harapannya kita tuh memberikan framework. Selain ini kan sebenarnya lebih substantial question, Ya. Ya. bukan mekanisme question sebenarnya. Yang pastinya kalau film Indonesia itu yang ini juga ada obrolnya sih sebenarnya sama apa kementerian yang baru, kementerian ya, di kementerian juga ada obrolannya. Oh, oke. Apakah kalau misalnya IP-nya itu dimiliki oleh produser Indonesia, apakah itu sudah menjadi salah satu afirmasi bahwa oh ini produk Indonesia, walaupun misalnya ada tokoh teman-teman aktor yang non Indonesian Yes. atau gimana Iya, gitu. iya, iya. Ini sulit waktu itu kita definisikan sih, jujur aja. What makes it an Indonesian movie? Ya. Kemarin juga ini sebenarnya juga ada sangkut pautnya ke hukum. Oh, wow. Oke. Benar. Ke hukum Make sense, sebenarnya. make sense. Ya, jadi Iya, iya. bukan seperta-merta oke, kayak misalnya filmnya mungkin ada satu film yang tahun lalu lah ya, film ya kita tahu juga ada direkturnya mungkin orang luar, akhirnya tidak eligible. Tapi iya, it's a iya. fully Indonesian movie gitu. Tapi ini Terus, harusnya harus ada habis nih juga yang ngasih Kita pencerahan panggilkan. gitu. Masih makan. Makan bulu tadi. Iya, tapi ya itu ya what makes it truly, sebenarnya tadi pertanyaan what makes it truly Indonesian itu juga now we're in a global society sebenarnya. Ya. Should we really label it House Indonesia if we're global society? Wow, this is a very very deep cultural question. Karena kita secara kultural juga kan sedang berusaha memeluk secara nasional siapa kita. Oh, kita yang selalu di media. Kita kan orangnya ke timur-timuran. Ya. Oh ya, tapi banyak korupsi.
Oh, kita tuh orangnya misalnya agama tertentu terbesar, Yeah. tapi juga terjadi hal-hal yang menyimpang. Yeah. Jadi kan ini bisa disebut agak paradoksikal dan agak oksimoronik gitu kan. Ini opposite banget gitu. Yeah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang manusia, mau itu orang Indonesia, orang luar, kita adalah produk dan makhluk yang memang kontradiktif. Ya. Jadi apa sih yang membuat kita Indonesia? Itu pertanyaan philosophical dan pertanyaan ethnological dan pertanyaan anthropological, tapi secara undang-undang pastinya itu ada kriterianya. Kalau memang duitnya dari Indonesia dan itu juga rata-rata semua komposisinya itu dari Indonesia lah ya. Mayoritas ya kami anggap itu juga cerita Indonesia. Oke. Makanya di peraturan FFI itu harus mayoritas kru sama castnya Indonesia. Berarti kita balik lagi ke hukum gitu ya. Iya. Technicality berarti Iya, technicality. sebenarnya. Nah, kayak di Singapura deh misalnya, ada negara lain, Prancis deh mungkin ya yang keren ya. Kita jemput aja itu keren kan, mereka punya film board ya. Ada juga funding board mereka CNC di mana mereka sudah melampaui yang disebut nasionalisme. Oh, wow. Singapore. France. Jadi CNC ini sebagai komparasi. Oh, CNC, iya. CNC ya. Jadi Ini nge-funding Next Step Studio kemarin ke Cannes bukan sih? aku nggak tahu. Oke. Aku nggak tahu. Tapi kebetulan aku sempat ketemu sama direktur utamanya waktu itu saat mereka kesini, sama waktu aku ke Perancis ya, kita diskusi gitu ya. Dan kebetulan juga bojoku orang Perancis. Jadi ngobrolnya jadi lebih luas gitu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya mereka mengebuka satu hal yang menurut aku gila, keren banget ya. Mereka saking sudah pede dengan their Frenchness. Iya. Their Frenchness ya. Iya. Ini uang gue investasiin ke film lo. Iya. Lu bikin film, lu bikin cerita lo. Iya. Tapi gue akan jadi bagian dari kultur lo. Iya. Oh, Bayangin. Jadi ada film, Reza direct. Lu apa film yang lu mau bikin? Misalnya Pocong keliling. Pabrik suara rakyat. Pabrik suara rakyat. Iya. Gila. Gue mau beli IP itu. Ada di situ. Oh iya. Sorry, ternyata Anda nyontek. Jadi tapi original. Original. Iya. Dari secara nyonteknya. Oke. Iya, oke. Anyway, pabrik suara rakyat. Iya. Lu mau ngomong tentang suara-suara rakyat, kaum teman-teman yang masih marginal, ya kan? Lu ke gua, I'm friends. Apa? Iya, saya mau mengutarakan ini. Nih, duitnya dari saya. Oh my god. Saking Wow. kita udah, I'm done with my culture. Iya. Here, I give you money to build your culture. Yeah. Tapi di saat nanti produknya Reza, tentang pabrik suara rakyat, dapat accolades, mendapatkan posisi besar gitu ya. CNC kan ada di situ. Iya. Tapi itu film Indonesia. Iya benar. Nah, jadi agak sulit mengiris iya. apa ya yang truly Indonesian. Karena when I see cerita, I don't see nations. I see human stories. Ya. Yeah. Itu yang paling esensial. Ini cerita tentang kemanusiaan, cerita manusia dan cerita era, cerita zaman, cerita epok, cerita kita gitu. Jadi itu sih yang menurut aku jadi jadi secara substansinya gitu sih. Yeah, But what again, film is about, yeah. there is of course kalau kita bicara ya paspor gue mana, gue paspor gue Indonesia. Jadi there's a legal framework yang kita harus juga penuhi gitu. Yeah, So yeah. itu aja sih. Tadi dari salah satu pakar kami di tim penjurian Lagi makan. yang sangat luar biasa. Dia punya appetite besar. Nah, dia makannya iya. banyak banget. Ya kan? Tadi Padang, sekarang Apa tuh? Manado ya. Manado. agak pedes sampai minum Iya, terus. iya. Jadi memang waktu itu ada obrolan di mana apa sih yang benefit legally speaking, yaitu hak ciptanya. Iya. Jadi hak ciptanya kan kembali lagi, apa sih hak cipta? Adalah ide yang memiliki nilai ekonomi yang berasal dari Yang pembuatnya. Nah, kalau pembuatnya dari orang Indonesia, idenya dari saya hakikan di Indonesia, harapannya ya intellectual Itulah. property itu adalah Orang Indonesia. saya. Oke. Yang harapannya juga punya nilai ekonomi. Iya. Nah, itu. Jadi itu yang dari haki ya kalau kita bicara interpretasi dari intellectual property in itself. Oke, simple. So, Yes. So ya ini upaya terus menerus sih, karena juga kan sebenarnya kalau kita referencing juga dari undang-undang perfilman, ini pun juga lagi mau diperbarui. Jadi ya kita juga ya harus dinamis ngelihat pemerintah juga arahnya mau kemana dan juga itu
memberikan definisi baru juga dari cara komite FFV juga memberikan apa namanya ya frameworknya Framework, dan ya. sebagainya. Gitu. Tapi Nice. seberapa Indonesia lu, Ras? Nah, Weh, 99%. Itu kan masih ada yang harus 99%. dipertanyakan yang 0.1%. Satu Kenapa? persen. Kenapa Yang kamu? sempurna ya Allah. Subhanallah Jawabannya sekali. sangat. Sebentar. Boleh kita berdoa? Boleh. Oke. Amin. I think we're coming to the 2 pertanyaan terakhir. Oke. Oh, wow. Oke. Dan- Ini menarik sih, ini Ya. menarik ya. Ini ngomongin soal tadi ya, soal nomination week nanti bakal ada Yes. juga. Oke, nomination ya week. kan diputer di beberapa daerah gitu kan. Tapi banyak anggapan orang-orang, teman-teman sih terutama gitu ya. Gue pernah dengar semoga nggak cuma daerah Jabodetabek gitu. Right. Karena bagi mereka itu merasa FFV masih terasa Jakarta sentris gitu. Banget. Gue setuju. Iya, jadi apakah ada upaya gitu dari FFV tahun ini agar tidak terlalu seperti Upaya berbeda dengan 96%, 110%. Tidak 99% ya. Tidak 99%. 99% ya. Tapi memanifestasikan upaya itu Yes. memerlukan beberapa metode. Betul. Salah satunya adalah memang financing. Yes. Dari tahun 2024 ke 2025 hingga 2026 ini banyak transisi-transisi secara politik yang juga memberikan challenge buat FFI. Tahun 2005 ada ya, transisi pemerintahan, ada efisiensi. Ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu atau teman-teman juga belum tahu, kan FFI juga didukung oleh Kementerian Kebudayaan. Betul. Dan karena ada efisiensi, tahun lalu hampir nggak apa-apa kita buka aja ya. Hampir kayak lumayan kita cuma ada anggaran 70%-nya lah. Oke. Ya. Sedangkan ekspektasi Iya. publik, ekosistem, pemangku kepentingan, rakyat ini kan juga menjadi hal yang penting bagi Betul. kami. Jadi mau nggak mau saya harus putar otak. Saya ketok-ketok pintu deh itu. Saya ketok pintu ke DKI, ke Pak Wagub waktu itu, ke Bang Rano. Oh, makanya malah puncaknya di Jadi terus juga ada bantuan-bantuan dari teman-teman dari Danantara dan juga secara swasta ada teman-teman juga yang kita di tim Bisdev kita mencari defisit-defisit yang kurang. Jadi memang lucu gitu ya, sama sepertinya kita bikin film. Aku punya naskah, punya cerita. Aku merasa naskah ini bagus banget. I want the best DOP. Yeah. I want the best camera team. I want the best gaffer. Aku pengen yang terbaik. Pas dilihat, wah, yang terbaik mahal. Kita kompromi di mana ya? Iya. Wah, lokasinya ada 50 lokasi. Duitnya cuma cukup buat 3 lokasi. What do you do? My God, kortisol. Jadi itu yang harus kita lakukan, yang kita harus imbangi. Jadi ya itu basically dari analogi itu, we didn't have the money, Yeah. tapi ekspektasinya tinggi karena ini adalah hajat publik besar. Betul. Ya, betul. Nah jadi mau nggak mau ya itu, aku harus menjadi entrepreneur, yaitu ngetok-ngetok pintu, nyari financing selayaknya yayasan. Iya. Bahwa jadi kayak impact producer gitu ya. Impact Producer ini saya begini, berapa gini, efeknya Hasilnya gini, hasil banget kan. Gini, dampaknya ini kita Yeah. kita kuantifikasi. Gini. Jadi harapannya ini buat literasi, pembangunan kapasitas, apa ini program. Jadi oh my God, if you knew. Jadi inilah kurang lebih kanvas yang memang yang kita isi gitu. Iya. Akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah dapat deh itu funding. Ya. Dan bayangin ini kalau aku boleh kebuka juga sama teman-teman Cinecrips. Kalau di podcast apa tuh namanya yang pertama kali di podcast gitu? Eksklusif. Apa tuh? Eksklusif ya. Hot take. Eksklusif di Cinecrips. Oh. Walaupun abis ini kan ada 4 podcast lain ya. Kita akan ya. Oke, aman. Tapi kan lu eksklusif pertama bro. Iya. Kita tayangin langsung sore ini. Nomor 1 ini ya. Kita Rawan tayangin ya. langsung sore ini. Itu sponsor aja nih ya. Itu baru deal tuh sehari sebelum malam anugerah. Oh. Wow, kita tuh udah ada defisit dan juga aku nggak boleh curhat kali ya. Kadang-kadang juga ya ada lah ini kita sendiri gitu kan. Jadi, oh gini jadi ketua umum ya. Tapi kembali lagi itu menjadi apa ya? Menjadi sangat bahagia dan menjadi proses sukacita karena apa? Secara kolektif kita sama-sama
sama-sama menjalankan gagasan besarnya, Ya. which is the objective of terus menjadi tolak ukur prestasi perfilman Indonesia. Yeah. Jadi itu juga kebayar. Walaupun ya itu salah satunya adalah financing. Sebenarnya tadi belum ke topik nomination week. Ya. Yes. Which is yaitu one of the hardest part is financing. Ini ide dari Bu Program. Kita juga bilang waktu itu kayaknya nih Prilly datang, Yeah. Mas ini kayaknya ini ya apa namanya, dia manggil aku Kak sih sebenarnya. Ini we have to do something with partisipasi publik. Aku bilang harus banget. Tapi gimana ya? Karena kalau kita bicara mengenai daerah-daerah itu, Yeah. itu mahal banget. Yes. Dari segi logistiknya, apakah kita harus nyewa atau kerjasama dengan eksibitor, terus belum nanti human resource-nya harus ke sana kan. Waktu itu Yeah. juga ada inget Yeah, ingat yeah, bro, yeah. kita datang waktu Kita itu ke kemarin waktu ke kampus. kampus. Nah akhirnya kita hanya ke kampus saja karena kita hanya cukupnya itu. Nah akhirnya oh ya kita muter otak lagi, apakah kita harus cari sponsor nih untuk juga bisa mendanai ini. Jadi ya tambal sulamnya kayak gitu. Secara inkramen gitu ya. Karena ya 2005 itu udah efisiensi. Tahun ini jangan sedih. Apa tuh? Gimana nih? Jadi gimana tuh? Gimana? Apa yang terjadi? Apa tuh? Gimana kalau Waduh. jangan sedih pokoknya. Jangan sedih. Tidak bisa dideskripsikan dengan Iya, kata-kata. iya. Tapi maksudku begini, Lebih ini aku efisien. juga bukan sorry aku juga nggak maksud untuk bercanda ya, karena memang kita juga paham dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia begitu ya, dengan program-program pemerintah juga yang masih sedang dalam proses ya prosesnya lah ya. Itu kan juga ini mau tidak mau ada sebagian juga ini duit rakyat. Ya. Yeah. Dan itu juga salah satu hal yang aku sangat paham betul. Istilahnya walaupun aku bukan pemerintahan ya, kita kan semua ini kayak swasta gitu, Ya. tapi kita sangat prudent sekali, kita sangat hati-hati sekali gitu. Jadi aku juga harus paham, oke, kalau memang ini ada efisiensi begini, kira-kira kembali lagi, aku tidak mau menurunkan kadar confidence ekosistem terhadap film. Jadi FFI harus bagus, Ya. Ya, harus reputational, dan harus juga berdampak. Nah jadi udah 3 aspek itu. Nah udah mau nggak mau ya sampai detik ini pun masih nyari-nyari juga, ketok-ketok pintu gimana caranya kita merealisasikan ini semua dan ya begitulah. Jadi FFI itu sebenarnya begitu sih. Gimana? Begitu, udah terbuka banget ya. Tapi again, kenapa aku buka ini? Karena please, aku juga pengen memberikan semacam ilustrasi, memberikan kepada teman-teman juga nanti yang menonton adalah ini 31 komite FFI, kita tuh benar-benar bekerja secara goodwill juga. Yes. Ya. Itu yang akan-akan aku kayak, oh wow, if only everyone knew every single step, every single thought, every single understanding, itu butuh tenaga. Yeah. Dan terkadang tenaga itu juga ya timbal baliknya ya oke. Tapi ya itu aku harus jujur bahwa aku 31 ya, berarti 30 orang tahun ini dan juga tahun-tahun sebelum yang bersama-sama ini itu gila, bekerja dengan sepenuh hati, penuh keyakinan dan juga penuh dengan apa ya, love bisa dikatakan terhadap ekosistem film. Gitu. Jadi ya itu aja, aku juga only can appreciate ya teman-teman di komite ya, jujur. Looking back juga sebenarnya kan 2 tahun terakhir sebelum ini kan juga udah ada attempt untuk ke daerah-daerah dari yang Ghost to Yeah, Campus. betul. Kemarin ke festival film yang di Aceh gitu Yeah, kan. Sebenarnya yeah, ada attempt dan diversifikasi Betul. upaya juga sebenarnya. Betul. Itu sebenarnya kayak program capacity building kita. Makanya tahun ini kita lebih Masterclass. Masterclass itu again itu is an evergreen thing, dalam arti orang bisa menonton sampai kapan saja. Yeah. Dan ini juga harapannya bisa membangun literasi teman-teman Yeah. yang membutuhkan. Betul. Dan ini gratis, bisa diakses. Dan ini juga narasumber-narasumbernya bagi aku keren semuanya gitu. Dan mereka juga akhirnya secara apa ya, secara passionate
gua mau ngajar. Jadi ada di itu satu yang masterclass, dan again nomination week ini harapannya bisa kita realisasikan dan akan kita realisasikan. Tapi jangkauannya seperti apa nanti kita lihat. Jauh lihat. Kita lihat ininya, kota-kotanya. Amin. Apa mungkin Cinecris mau sponsor? Ayo. Nanti saya kirim decknya ya. Saya kirim decknya. Oh halo Pak. Curisnya keluarin, curisnya keluar. Scan curis. Tapi harusnya sih ya semoga nanti juga animonya besar ya Mas. Karena kalau misalnya kita pun misalnya kayak kita coba di Jakarta dulu, tapi ternyata misalnya antisipasi Medan besar itu kan juga open juga ya. Karena kita kerjasamanya sama eksibitor juga bukan? Jadi memang kita harus triangulasi. Iya. Triangulasi ini kita harus lihat nih, kita agregat sebenarnya nanti siapa sih yang sebenarnya pengen kita hadir di kotanya. Nah itu juga menjadi salah satu parameter kita. Nah ini nanti sama Bu Prilly kita lagi coba merancang kurang lebih nanti nomination week-nya itu bagaimana nih skematiknya gitu. Tapi dari diskusi kita semalam, ini baru semalam sih kita juga kita siap Selasa gitu kan. Ini eksklusif lagi nih. Hanya di Cinecris. Tapi setelah ini ada 6 lagi kan kita. Tapi masa 4 jadi 6. Mungkin banyak ya. Oh ya, jadi sebenarnya ya itu kita lagi merancang. Kita coba rancang sebaik mungkin karena kembali lagi kita juga pengen partisipasi publik dan kita baca guys. We read all your comments dan kita juga kayak I wish we could do better. But how? Gitu kan. How? Aku kadang-kadang jadi kayak Masalah sejuta umat. Bahasa universal deh. bukan, tapi maksudnya joking aside, kita bener-bener trying to maximize our kita we're trying to squeeze as much as we can gitulah untuk mendapatkan Zs-nya. Jadi hopefully ya nomination week ini juga ada. Dan bisa benar-benar dirasakan sama publik karena kita pengen banget banyak juga teman-teman yang belum nonton. Betul. Dan satu terakhir boleh nggak ya? Boleh. Festival Film Indonesia. Kok ada kata festival? Ya, Nih juga nih seru nih. Seru nih selalu. kan banyak pertanyaan. Iya. Kok festival nggak ada nonton film? Kok festival nggak festif? Kebetulan zaman dulu itu festival film Indonesia yang mereka suka keliling-keliling. Apa namanya tuh kalau keliling-keliling? Arakan. Bahasanya? Ada karnaval. Apa? Roadshow gitu? Apa sih namanya? Ada bahasa ininya? Ada. Aduh, lupa lagi apa ya? Anak motor. Ini mah Touring. ini mah. Touring. Apa sih kalau kita keliling-keliling kota namanya tuh ya? Apa ya? Pawai. Pawai. Pawai itu Dulu gitu kan, pawai artis. Pawai artis itu sebenarnya salah satu marketing aktivasi below the line untuk mendapatkan atensi. Jadi datanglah itu artis ke kota-kota tertentu gitu kan, akhirnya dapat visibilitas yang akhirnya konversinya untuk atensi dituju ke Festival Film Indonesia malam anugerahnya. Nah sekarang kan memang in this digital age sangat berbeda. Pasti amplifikasinya bisa lewat digital, sosmed dan lain sebagainya. Nah memang kita itu tidak festif. Karena sebenarnya waktu ini juga pertanyaanku hari pertama aku dilantik ya, keren banget ya. Gue dapet job ini, Dapat job ini. kayak gokil. Oke. Freelance jadi job. Ternyata freelance. Gila, akhirnya finally. Pokoknya pas hari pertama itu aku langsung mikir, ini Festival Indonesia kok nggak ada festif-festifnya. Makanya aku tuh waktu itu merencanakan bahwa festival itu ada beberapa kriterianya sebenarnya bagi tourism. Jadi kayak aku tuh ngambil benchmarking itu kayak festival-festival di luar lah. Kayak Cannes dan lain sebagainya gitu. Nah pas aku lihat, DNA-nya nggak kesini ternyata FFI. Ini hanya penganugerahan, acara seremonial. Oh gitu. Aku pun juga baru tahu di beberapa hari pertama di saat aku riset, aku mendalami. Tapi ya aku akhirnya baca-baca lagi mengenai zaman dulu dan sebagainya. Oke lah, kita coba mengimbanginya lah. Nah makanya waktu itu diskusi nomination week di 2000 sudah ada. Karena kita pengen seperti dulu lagi. Tapi ya again at the end of the day ada kekurangan sumber daya yang akhirnya juga agak sulit untuk kita manifestasikan. 2005 apalagi. Nah itu sih yang frequently asked questions yang kok nggak festif, kok nggak ada film. Memang DNA festival film ini dari tahun kapan ya?
Lu bayangin, 2012 Pawai film apa? terakhir 2000. Oh, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Tuh. Tapi pawainya di Jakarta doang kan? Iya. Tangerang. Itu ibu kota BSD. Tangerang. Oh iya. Banten Tangerang ya. Ibu kota BSD. Oh, Ibu kota BSD. Ibu kota BSD. BSD ibu kota. ibu kota. Waduh, ini kita geografinya gimana nih? Ibu kota sono lah ya. Iya, Pokoknya iya. paspornya beda kan ya? Oh, beda. Iya, jadi terakhir itu 2015. Palembang, saya pernah ikut tuh di Palembang, tapi gitu dah. Itu dah. Asik. Tapi maksudnya upayanya ada untuk kita pengen menghidupkan kembali romantisme di tahun 1955. Ya. It's about that sebenarnya kan. Iya, iya, iya. Tapi ya memang ekosistemnya berubah, industrinya berubah, terus belum lagi kita ngobrolin OTT juga Iya, berubah. betul. Nah, jadi there's a lot of adaptations yang kita juga harus handle gitu. Nah, jadi itu sih. Jadi ya sebenarnya itu part of the marketing aktivasi sebenarnya kalau aku lihat gitu. Nah, makanya tahun ini ya kita coba kembali lagi nomination week ini menjadi krusial. Iya. Penting banget, kita pengen orang datang nonton, ngobrol, diskusi. Iya, pengen sekali. Memang kita DNA-nya itu tidak festival, kita tuh hanya malam penganugerahan. Hanya memberikan apresiasi, rekognisi dan juga mempromosikan film Indonesia. Iya. Tidak seperti kayak sahabat kita di JAF, itu keren banget end to end festival. Iya, Iya, iya. iya. Gitu. Memang harusnya ini bukan festival film Indonesia, ajang Anugerahan. penganugerahan Piala Citra. Piala Citra, mungkin, iya, gitu. iya. Mungkin begitu. Tapi kembali lagi ini kan udah simbolik ya. Simbolik sekali dan ini juga nggak bisa dirubah. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi. Betul. Dan we're trying to find our best to find the balance juga gitu. Cari penyimbangnya gitu. I think sebenarnya nomination week adalah jawaban dari Ya, pertanyaan itu. warga-warga Betul. yang pengen nonton. Nonton, sebenarnya. Betul. Dan nggak semuanya kayak teman-teman di sini kan yang Iya, dulu kan iya. film antusias semua Iya, kan. iya, Jadi iya, lu iya, memang iya. nyari cara untuk nonton di film gimana Iya, gitu. iya, iya. Nah, ada mungkin publik secara awam juga mungkin Nonton di mana nih? gitu Iya, kan? itu, Iya, itu, iya, itu. iya. Dan itu juga again kalau ini kan nasional ya. We try to apa ya to accommodate everybody. Kita berusaha mengakomodasi semua gitu ya. Tapi again we do have limitations. Tapi kita memaksimalkan limitasi-limitasi kita dan harapannya juga minimum kayak nomination week itu bisa terrealisasi dan aku akan ngomong lagi akan terrealisasi dan itu juga harapannya bisa jadi salah satu platform yang juga bisa berinteraksi sama publik lah ya. Iya. Iya, Gitu. iya, iya. Amin. Oke, last question. Last Oke. question. Ini ada pertanyaan makasih kita. ya, teman-teman. Oh, Thank you. belum. Ini pertanyaan signature kita justru. Oke. Semua orang belum sah kesenekat kalau pertanyaan ginian. Oh gitu. Betul. Iya, iya. Itu. Oke. Andi, Sebutkan ask warna away. favorit. Bukan dong. Sebutkan makanan favorit Mas Hafiz. Tidak. Sebentar, itu kayaknya susah. Jadi begini, Ini. Baik Mas Pandi. takut. Dia tiap kali ngomong ini kayak langsung Ini posturnya pertanyaan berubah. Simple banget nih. Maksudnya ngomong kan kita gitu. di sini. Jangan gampangin. Oke, ini susah banget. Gila banget ini pertanyaan. Ini benar susah sih tapi. Ini deeply personal sih menurutku. Wow. Iya. Personal. Kan mostly Cinecraft tuh dimulai dari review kritik film gitu kan. Kayak yang sehat tuh gimana sih kayak apa yang mau disampaikan ke kritikus gitu kayak. Oh, I love. What do you think kritikus. about I love kritik? Yeah. Gitu? Kritik itu bentuk kepedulian dan memiliki kritisisme. Is that even a word? Ya. No, it is a word. Kritik. Did I just coin a word? Yeah. Maksudnya Criticism is in English. bukan. Kritis. Iya, bukan criticism. Maksudnya kita harus kritis Iya. Kritis. gitu. Iya. Dalam konstruk pikiran kita juga. True. So for me ini adalah bagian penting dari ekosistem manapun. Iya. Ekosistem manapun, nggak ngomong hanya film ya. Kita ngomong negara, kita ngomong lintas sektor, kita ngomong apapun. Kritik itu harus ada. Harus ada. Karena gua aja, I'm my worst critic. Yeah. I bash myself hard. Meaning aku tuh betul-betul tahu, oh aku nggak peduli orang mau mikir aku jelek atau enggak. Aku harus tahu aku jelek atau enggak. Yeah.
Karena itu bentuk internalisasi aku untuk aku bisa maju dan progres. Jadi aku harus paham failure rate aku harus paham kekurangan aku apa, aku harus paham defisit aku apa, aku harus paham juga hipokrasi, kemunafikan yang aku punya. Yeah. Di saat kita mengkritik, kita mengkaji. Am I really biased? Am I trying to show my intellectual Ya. whatever it is? Yeah. They're all fine. Everything has phases. Or memang aku pengen menyuarakan sesuatu yang menurut aku penting dalam bumi ini dan aku pengen bumi ini berubah. So itu bagian dari Criticism, ya. Criticism. Iya, criticism. Tadi aku mau ngomong kritisisme lagi. Ini apa gitu. Criticism gitu. Criticism. So again, menurut aku itu instrumen penting. Dan juga kalau buat aku pribadi secara internal, you have to be your own worst critic. Dalam arti for the positive ways ya. Yeah. Karena Yeah. I harus. Kritik yang membangun gitu kan. Apa harus membangun? Aku ya itu dia ya. Orang sangat defensif ya. Oh wow. Iya, it's true. Ini kita lama nih ya. Nggak, soalnya aku mau tanya boleh gak sih? Boleh dong. Nggak, soalnya kan juga kadang-kadang banyak orang tuh sangat defensif di saat dikritik. Oh yes. Iya kan? Yes. Aku sebaliknya. You like critics, you love critics. I want to listen. Yeah. Aku mendengar. Don't you wanna know? Yeah, I Of like course. it. Yeah. Oke, gue punya kekurangan ini ya. Iya. Oke, mungkin kan kita punya blind spot. Itu Yeah. disebut bias. Yes. Yeah. Di otak kita ada namanya disonansi. Cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu adalah satu ruang yang kita nggak bisa ngelihat. Oh Betul. iya, dissonance itu disharmoni. Jadi emang, ada gray spot, ada gray area di otak gue ya. Iya, iya, Nah sekarang iya. kalau lu nggak sadar dan lu nggak ngeritik lu sendiri, mungkin lu nggak tahu. Iya. Oh, gue bener. Oh, di otak kita nih dirancang ada cognitive disonansi. Iya, It's iya. innate. Disposisi ini is innate. Ya. Nah, jadi kritik maupun itu film atau apapun itu for me it's a very crucial component for us to have. Gitu sih. So I think it's a revelatory thing. Revelatory itu kayak it has to be malah dikritik tuh jadi Eye-opening. revelation, Yeah. gitu, eye-opening gitu. You know something else about yourself. I think Yeah. so. I think Yeah. so. Apalagi di dunia seni. Yeah. And you need sometimes people dari luar yang ngomong You gitu. don't- Yeah, yeah, yeah. People say is like yang kemarin lagi gila juga kan, seni nggak boleh, bukan politik ya. Tapi again, I feel like it's true. Politik itu kan is a voice kan. Yeah. So it can be political. You know, it's not just an art form. Yeah. Dan aku jujur aja ya, banyak pretentiousness-nya juga di industri film. Dunia selebriti, kita hanya dihakimi dari kecantikan kegantengan kita. Kita dihakimi hanya karena status sosial kita gitu ya. Jadi kadang-kadang itu semu juga. I understand this business so well since I was 19. And aku juga paham gitu. Kadang-kadang inilah yang memang komoditas yang dijual. Yeah. Gitu. So again, having criticism itu memberikan semacam arah panah. Jadi kita punya titik referensi. Oh ya, begini. Jadi, oh ya, itu aja sih. Jadi I'm very okay with criticism. Yeah. Nice. Nice. Oke. Penutup yang menarik. Ya, daging banget ya. banget ya, guys. Sebenarnya waktu itu kita pernah ngobrolin FFI tapi secara nggak ini ya, secara nggak official. Itu kita kedatangan Mas Lukman Sardi. Iya. Terus ya udah ngomongin FFI aja tiba-tiba gitu. Penasaran di mana? Iya. Mas Lukman Boleh- waktu itu bilang boleh, kayak coba temuin gue sama Rio. Iya. Maksud coba. Jadi ini yang terjadi gitu. Tapi masih belum bertemu. Ini kayaknya nada sih. Lukman is my best friend, my good friend. Ya karena waktu itu mungkin Apa nggak sebenarnya? kita ngomongin soal penjurian. Iya. Oke. Penjurian. Jadi Tapi dia nggak ngomong semua juga. nggak ngomong semua. Dia cuma Iya. cerita perspektif lagi kuantitatif gitu. Iya. Menurutku, Yang kuantitatif, oke. ya, which is Akademi Citra kan sebenarnya. Oh, iya. Menurutku argumen kan aku juga ngikutin Oscar ya. So when it comes Oke. kayak gitu, aku kayak kebeli banget karena kayak ya art is subjective. So the more people vote kayaknya the more you can quantify. Pertanyaannya, ini kan sebenarnya salah satu variable penting kalau kita ngomong voting. Ya. Sekarang kalau tahu Oscar banget nih, kita kasih question. Hey, Si paling Berapa total jumlah Akademi Oscar? over 10,000. Nggak tahu pasti Iya. berapa. Banyak Indonesia tapi. berapa Akademi Citra? 60 ya. Berapa? Udah yang meninggal kan kalau nggak salah. Astagfirullah. Maksudku datanya kan banyak, tapi Iya. itu kayaknya nggak update karena Nah, udah ada yang apalagi meninggal. belum yang partisipasi. Nah iya. Nah, voting ini kebetulan itu DNA political structure yang sudah didefinisikan dari insepsinya Amerika. Ya. Jadi it's natural for them to vote. Ya. Ya kan, it's very natural dan they are voting people, right? Indonesia itu agak sulit.
Kita tuh negara bercerita, dongeng dulu kita ngobrol. Kamu lalu aku lihat ayo arbitrase. Jadi siapa yang benar? It's very abstract. Ya. Iya. Makanya kita dengan berdiskusi ada sistem juri sama kayak Prancis gitu kan. Prancis juga Caesar mereka pure juri. Nah, itu juga banyak polemiknya, men. Belum lagi di sana yang ini karena ketuanya temenan nih. Itu obrolan istriku ya. Always right? Kayak gitu ya, benar. Nah, itu yang kita pengen nggak ada di Mystify. Nggak ada yang namanya konflik kepentingan, nggak ada yang karena gue temen. No, you are all my friends and we are all family di rumah ini bareng-bareng. Cuman kan kadang-kadang ya itu susah. So again, with the voting and jury, ini memang mungkin buat berikutnya ya. Ini satu kajian besar yang harus sebelum FFV dimulai, please semua ekosistem ngerembuk ngobrol. Kritik, cari solusi dan harus rembuk ngobrol seluruh ekosistem di Indonesia. Apa yang terbaik nanti buat FFV? Jadi jangan dulu jalanin FFV, ngobrol dulu dari pengalaman semua teman-teman misalnya setelah ini ya. Karena bagi aku penting. Karena kami pun juga masih susah nih, makanya kita nyebut sistemnya hybrid. Iya, hybrid. Karena kita pengen menggabungkan atau mengamalgamasi. Award sama festival. Betul. Nah, karena kita juga bukan swasta. Kalau kita swasta aku dapat duit mana, aku bisa mendefinisikan sendiri. Tapi karena ada itu ya, DNA-nya dari 1995 udah pindah ke beberapa kementerian gitu-gitu. Jadi itu yang menjadi sulit. Tapi I hear Lukman, of course. Aku juga. Ya, maksudnya it's an interesting take karena sebenarnya juga kan kita juga again menurutku juga what teman-teman FFV has done in a sense kayak bikin FGD dulu itu kan sebuah effort untuk kayak memastikan everyone's heard gitu kan sebenarnya. Betul. Makanya juga ini kita kayak kemarin aku sempat dengar dari Budi Umaya kan kemarin ikut FGD-nya. Beliau cerita ngomongin soal FGD ngomongin ginian. Kayak lagu terbaik itu dibahas di sana and betul. changes juga sekarang. And again partisipasinya juga kan. Kita berharap again please ini yang aku himbau, please everyone ikut. Kalau hanya segelintir saja kan berarti juga kita nggak dapat suara-suara yang lain. Nah kembali lagi kami hanya facilitating. Jadi kami itu sebenarnya hanya custodian ya kalau aku menyebutnya. Kami hanya memelihara rumah ini. Sisanya kalian juga cara bosses. Gitu. Jadi apa nih yang kita butuh facilitate? Apa yang kita butuh structure? Gitu. Jadi itu sih yang kadang-kadang kalau aku observasi dan aku analisa, this is the industry. And again ngomong tadi satu hal menurut aku yang menjadi satu kata kunci juga kalau kita ngomong Academy Awards sebenarnya, maturitas dalam industri. Mereka udah over mature sampai akhirnya ini ada disrupsi baru sekarang, ya kan? Nah itu yang juga kita belum lewati. Nah, maturity itu biasanya membawa apa? Membawa kebijaksanaan. Dan di saat kita punya kebijaksanaan, kita punya ruang pikiran yang lebih deduktif, lebih rasional, dan harapannya lebih seimbang. Nah, ini kan juga menjadi variant dan juga variable. Are we there yet atau tidak? Itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Dijawab ya. Silakan dijawab ya. Dijawab ya teman-teman. Aku mau jawab takut salah. Dijawab ya teman-teman. Kita no comment ya. Iya, karena emang mungkin akan ini no answers. Dan tiap orang mungkin beda-beda. It's good. We love the difference. We love the diversity. Mas Aryo, thank you banget udah Terima kasih banget, Mas Aryo. Ini beneran banget. daging Arya, sekali. aduh, mudah-mudahan. Aku tidak expect hari ini akan mendengar ini semua ya. Iya. Aku gak shock. Hopefully. Kalau daging aku udah expect karena pertanyaannya memancing daging. Okay. Tapi yang aku juga expect adalah tadi ya, the way how you talk about this is very kelihatan kalau teman-teman FFV juga is very passionate about what they're doing. We are. Very open. Very transparent benar. Yang kita pikir cuma kayak nebak-nebak doang. Segampang itu ternyata dibuka tadi. So we're very happy. I'm hoping itu sudah Sehat cukup. buat tim komite Aduh, FFV. Semangat ya. Semoga dapat Sponsornya Pak ya. Alhamdulillah pada minta sponsor ke saya. Ada kan sebenarnya Apa? Gak ada apa-apa. Tadi saya sebenarnya kesini karena tadi Mas ada potensi ada yang mau sponsor. Itu mungkin Fandi. Fandi bukan lu. Begitu makanya kesini. Enggak, katanya ada makan gratis. Gak ada juga. Udah habis sih. Air putih. Oke. Aku syukuri. Apapun ya. Mungkin udah kita pamit aja. Betul. Terima kasih teman-teman. Saya Reza. Saya Fandi. Saya Arya. Dan saya Ari Bayu. Sampai jumpa di podcast
berikutnya. Bye-bye. Dah.